Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat beliau Camat Secang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris. Yang kami hormati Ketua MWC NU Kecamatan Secang. Yang kami hormati Kepala Desa Pucang. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu anggota KSPPS ANFA NU yang tentu kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita diberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan untuk boleh berada di tempat ini bersama-sama dalam kegiatan rapat anggota tahunan tahun buku 2019. Selanjutnya kami tentu dari dinas yang membidangi koperasi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, mengucapkan selamat dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras jajaran pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah maupun penasehat dalam rangka menumbuh kembangkan secara khusus BMT ANFA sebagai salah satu yang terbesar di Kecamatan Secang. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf. Sedianya Bapak Kepala Dinas kami, Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang akan hadir secara pribadi, namun hari ini bersamaan beliau ada agenda tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kami untuk boleh berada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya tentu kami dari dinas akan mencoba untuk mereview beberapa hal terkait dengan laporan keuangan, karena saya yakin kalau Bapak Ibu terima bendel yang dicek SHU Pak. Yang lain biasanya tidak begitu diperhatikan. Maka hari ini saya akan mencoba untuk menginformasikan bahwa total kekayaan yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2019 kemarin ada 9,5 miliar. Ya, terima kasih, ada informasi tambahan. Ya, dari sebelumnya 2018 aset di 8,5 miliar. Sehingga dalam 1 tahun ada kenaikan kurang lebih 1,1 miliar. Tentu itu kenaikan yang sangat fantastis, mengingat hampir merata semua koperasi di wilayah Magelang mengalami penurunan Pak. Khususnya KSP, KSPPS dan KPRI. Bahkan ada salah satu saudara kita di luar sana yang penurunannya mencapai 48% dari tahun sebelumnya. Tentu hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yang menyebabkan kenapa bisnis koperasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Yang pertama adalah kita saat ini sudah memasuki era disruption atau disrupsi. Nah, kalau saya sudah warning ke pengelola jauh-jauh hari Pak terkait ini. Jadi era disrupsi itu adalah era di mana manusia mulai berganti pola hidupnya dari pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang betul-betul berubah baru. Salah satu contohnya di sini ada yang kagungan handphone. Semua terinstall aplikasi YouTube di dalamnya. Kalau nonton video YouTube keluar iklannya aja, gitu kan?
maka yang Bapak Ibu tonton otomatis dapat uang dari YouTube karena ada iklannya. Contoh. Yang kedua, ada yang punya aplikasi Gojek, Grab, anterin, ada? Ada. Jadi kalau hujan malas keluar, pengen pesan makan tinggal klik ya. Nah, ini namanya perubahan pola hidup. Nah, suka tidak suka dalam perubahan sistem ini diikuti dengan perubahan treatment pembayaran. Bapak Ibu bisa lihat ada yang punya aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Hampir di semua aplikasi itu menyediakan angsuran kalau Bapak Ibu perhatikan. Tanpa harus survei ke rumah, tanpa harus tanda tangan bawa suami atau istrinya, ya kan? Bisa ngangsur. Nah, maka ini menjadi sesuatu tantangan baru bagi koperasi kita. Maka kita awali dari 2019 kemarin Ibu, kami dari dinas yang membidangi koperasi, ya walaupun masih tipis-tipis karena masih awal, kami mencoba merubah pola menjadi sesuatu yang baru. Koperasi harus mulai mengenal era digital. Dan kebetulan di 2020 ini kami dapat satu alokasi kegiatan workshop digitalisasi koperasi yang merupakan lanjutan dari kegiatan tahun kemarin. Tuh. Yang selanjutnya kami juga perlu sampaikan Bapak Ibu bahwa hari ini kalau Bapak Ibu main ke salah satu KSPPS di Kabupaten Pati, di sana itu ada salah satu KSPPS yang anggotanya bayar listrik dari atas tempat tidur sudah bisa. Dia sudah punya aplikasi berbasis Android dan iOS yang bisa digunakan untuk transfer. Keren banget kan, KSPPS bisa transfer. Ke bank lagi transfernya, antar itu bisa. Yang kedua bisa bayar listrik, bisa bayar PAM. Syaratnya saldonya ada kan gitu. Nah, kalau saldonya nggak ada kan nggak bisa bayar gitu. Itu yang paling penting. Maka anggota harus rajin nabung kan begitu. Anggota harus rajin menabung gitu. Aplikasinya canggih, saldonya nggak ada kan nggak bisa digunakan juga gitu. Nah, ini saya ingin mencoba memberikan gambaran dan harga aplikasinya itu. Ini tidak promosi karena saya juga tidak kenal dengan vendornya. Mereka ceritakan 25 juta Mas. Kami membuat aplikasi seperti ini. Melihat valuasi BMT Anfa Bu, untuk membuat aplikasi semacam itu merem gitu kan. Tahun depan harusnya sudah mulai take off dengan aplikasi digital. Teman-temannya sudah bergerak gitu kan. Akhir tahun sudah nggak bingung lagi nyusun laporan keuangan pakai Excel karena sudah keluar dari sistem, tinggal jilid selesai. Gitu kan? Loh, digitalisasi itu membuat praktis pekerjaan-pekerjaan yang tadinya rumit, membuat mudah hal-hal yang tadinya rumit, memudahkan kehidupan manusia. Memberikan kemudahan itu termasuk salah satu cara memberi kesejahteraan kepada anggota. Maka kami sangat berharap teman-teman beberapa KSPPS sudah mulai bergerak. Bahkan kemarin sudah ada yang lapor ke saya, Mas, aplikasi kami sudah pemasangan gitu. Tapi tidak dengan vendor yang saya tadi cerita, dia cari sendiri. Nah, maka saya pikir dengan valuasi 9,5 miliar, bukan uang yang sedikit, harus sudah mulai move on gitu. Besok RAT-nya bisa pakai video conference dari rumah masing-masing. Loh, boleh itu. Salah satu yang sudah uji coba adalah KSB. Nah, itu koperasi nasional tapi. Itu RAT-nya video conference. Tentu itu sangat lebih praktis lagi Mbak. Ngirit konsumsi kan gitu. Karena dari rumah masing-masing. Nah, ini contoh saja. Tentu gerakan-gerakan menuju era digitalisasi kami dari dinas akan mencoba mendorong koperasi untuk semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Jadi andai kata nanti sudah teraplikasikan, di sini sudah bisa digunakan, anggota kan enak sekali, bayar listrik dari rumah, beli token dari rumah, beli pulsa tidak perlu keluar, gitu kan.
Bahkan di aplikasi kemarin yang sahabat saya dari Kabupaten Pati, top up OVO, koperasi bisa top up OVO, top up GoPay Pak. Di aplikasinya saya ditunjukkan itu aplikasinya, luar biasa gitu. Belanja ke mall lupa nggak bawa uang tunai, diisi OVO-nya 10 juta buat belanja, lancar, sudah nggak perlu bawa uang tunai lagi. Tentu itu akan sangat memudahkan anggota koperasi dalam mengembangkan kehidupannya ke depan. Selanjutnya, beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan salah satu pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. Kebetulan kami ditugasi ke Jakarta dan pertemuan ini sebetulnya tanpa sengaja, tapi ada hal yang kemudian menginspirasi kami secara pribadi. Beliau sampaikan begini, dari berbagai entitas usaha yang ada di Republik ini, satu-satunya yang memberikan efek dan kemanfaatan langsung untuk anggota, untuk umat, untuk masyarakat adalah koperasi, Mas. Bapak Ibu yang pinjam ke koperasi sering-seringlah pinjam, yang penting diangsur, karena kalau nggak diangsur yang pusing Mbak Hani nanti gitu. Ya. Kenapa begitu? Bapak Ibu pinjam uang di koperasi, kemudian pulang dibelikan sebuah sepeda motor, maka secara tidak langsung Bapak Ibu sudah ikut menggaji berapa orang karyawan dealer yang digaji dari uang Bapak Ibu buat beli motor. Kemudian karyawan dealer tadi menerima gajinya, pulang ke rumah, dia belanjakan beras untuk anak istrinya. Sudah berapa pedagang beras yang Bapak Ibu hidupi? Kemudian pedagang beras tadi karena dapat uang, dia belikan bibit ke petani pembibit. Sudah berapa petani yang Bapak Ibu hidupi? Itu namanya multiplier effect of economic. Dan itu hanya terjadi lewat media koperasi. Apakah bank tidak seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena uang yang besar di bank itu, uang Bapak Ibu yang di bank itu satu, bunga dengan administrasi, gede administrasinya. Kalau saldonya mengendap lama-lama nggak ditambah habis. Ya kan? Di koperasi tidak terjadi seperti itu. Kemudian uang yang besar di bank itu diputarnya di pasar uang internasional. Tidak menghidupi secara langsung ekonomi mikro, tidak menyentuh langsung ke rakyat kecil, tidak menyentuh langsung ke pribadi umat. Maka kami sangat berharap penumbuh kembangan KSPPS ANFA khususnya ke depan harus lebih baik. Ingat, digitalisasi menjadi prioritas kami 1 tahun ke depan. Dan monggo Bapak, saya lanjutkan. Dan prioritas digitalisasi ini besok akan kita lakukan monitoring. Jadi anggota tidak khawatir kalau nanti pesan kami untuk mendigitalkan koperasi ini ternyata tidak dilaksanakan oleh pengelola maupun pengurus, tahun depan kami evaluasi. Saat ini kami bersama-sama dengan Kementerian Koperasi juga sedang gencar-gencarnya dalam proses pencetakan sertifikat nomor induk koperasi. Mungkin beberapa rekan dari dinas sudah sowan ke BMT ANFA kepentingan itu. Nah, nanti sertifikat NIK itu akan kami distribusi ke koperasi sebagai bukti legal formal koperasi itu telah terdaftar dan tercatat. Selanjutnya nanti di sertifikat nanti akan ada namanya QR code atau barcode, yang itu kalau di-scan langsung keluar Pak, data ketua koperasinya siapa, sekretarisnya siapa, asetnya berapa, pinjaman diberikannya berapa. Maka tidak akan bisa ditipu-tipu lagi Pak koperasinya. Karena beberapa waktu yang lalu kami dari dinas menemukan 3 koperasi abal-abal di wilayah Kabupaten Magelang dengan berbagai modus dan caranya. Nah, kami sangat berharap koperasi seperti BMT ANFA bisa mewarnai, bisa memberikan multiplier effect ekonomik yang signifikan khususnya di wilayah Secang. Coba bayangkan dari 2002, 17 tahun, sudah berapa orang yang kemudian
dibiayai dan memberikan efek manfaat ekonomi khususnya di wilayah Secang. Tentu sudah sangat luar biasa. Dan itu tanpa Bapak Ibu sadari. Jadi semangat bergotong royong dan berbaginya koperasi ya di situ. Hanya kadang kita tidak memahami secara khusus. Maka saya berharap ke depan pengelolaannya semakin profesional, digitalisasi jangan lupa, dan tetap memberi warna kepada perekonomian di wilayah Kecamatan Secang. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin di sela-sela kami menyampaikan satu dua hal, banyak hal, sikap tingkah laku yang kurang berkenan. Kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, termasuk tadi kami harus terlambat Bapak karena jalan ke sini macet luar biasa. Saya tidak tahu ada kegiatan apa di daerah Pucang, di Secang ya khususnya. Dan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.